Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemu. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran kelima. Pertama kita akan mempelajari muatan IPS tentang dampak penemu baru bagi masyarakat. Penemuan baru dapat membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Penemuan baru tersebut dapat mengubah masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Dampak yang diakibatkan penemuan baru tersebut dapat berupa dampak positif atau juga dampak negatif. Berikut merupakan dampak dari beberapa penemuan terhadap masyarakat. Yang pertama yaitu penemuan penggunaan traktor dalam pertanian. Dampak positifnya itu meringankan pekerjaan petani dalam membajak sawah, kemudian kegiatan petani menjadi lebih efisien dan juga cepat. Sedangkan dampak negatifnya, pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor dan juga harga traktor mahal sehingga tidak semua petani dapat memilikinya. Yang kedua yaitu penemuan munculnya industri atau pabrik. Dampak positifnya dapat mengurangi pengangguran masyarakat. Dan yang kedua, terpenuhinya kebutuhan dalam jumlah besar dan cepat. Lalu dampak negatifnya akan terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik tersebut. Dan perilaku konsumtif semakin meningkat di masyarakat. Lalu penemuan yang ketiga yaitu kemajuan sarana transportasi. Dampak positifnya adalah terjalin kerjasama ekonomi antar negara dan juga dapat menambah devisa negara. Juga menciptakan kegiatan ekspor dan impor. Lalu dampak negatifnya adalah melunturkan jati diri bangsa dan lebih menyukai barang buatan luar negeri daripada buatan dalam negeri itu sendiri. Berikutnya yaitu muatan SBDP tentang menyanyikan lagu dengan interval nada dan iringan alat musik. Perhatikan nama-nama interval nada beserta contohnya pada tabel berikut ini, nak. Ada nama interval nada, penjelasannya dan contohnya ya. Saya akan contohkan di sini. Perhatikan baik-baik, nah. Yang pertama adalah nada prim, yaitu interval nada satu ke nada yang sama yaitu 0. Ya sudah, berarti dari do ya ke do, re ke re, mi ke mi saja ya. Jadi tidak berpindah. Ini adalah prim. Lalu second adalah satu nada, perpindahan antara satu nada yaitu dari do ke re. Do ke re ini merupakan second. Lalu re ke mi juga second. Ya. Mi ke fa ini tidak second dinamakan karena setengah jaraknya. Ya. Fa ke sol ini merupakan second. Sol ke la second. La ke si juga second. Si ke do ini bukan second. Dia setengah. Paham? Lalu terts ini merupakan interval nada dari nada 1 ke 3 atau 2 nada jaraknya. Yaitu dari do ke mi. Nih dari do ke mi. Mana mi-nya? Nih, do re mi. Ya, pahami betul-betul nak. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari. Sekarang hanya mengulang dan memahami lebih dalam lagi. Selanjutnya yaitu quarts atau interval 2,5 nada dari do ke fa. Nih do ya ke fa sini. 2,5 dari mana asalnya? Ini 1 tambah 1 2 tambah setengah yaitu 2,5. Pahami ya nak? Kemudian queen interval nada 3,5 dari do ke sol. Ini do nya ya. Dan ini solnya. Pahami nak? Dari mana 3,5 hitungannya? Ini 1 tambah 1 tambah 1 3 dan ini setengahnya yaitu 3,5. Lalu sek interval nada 4,5 dari nada do ke la 1 ke 6. Nih do, kemudian 1 2 3 4 ke 6 la. Dari mana hitungannya 4 ya tadi? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ini setengahnya tadi. Pahami ya nak? Lalu septim interval 5,5 nada dari nada do ke si. Nih do,
ke nada si. Dari mana hitungannya 5,5? Ya ini 1, 2, 3, 4, 5. Setengahnya yang ini nak. Pahami ya? Dan yang terakhir adalah oktav interval 6 nada. Jarak dari do ke do yang paling akhir. Nih jaraknya. Oke. 6 dari mana? Ini semua bila kita gabungkan 6. 1, 2, ini setengah, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 5,5 ditambah setengah adalah 6. Pahami ya nak? Ingatkah kamu dengan lagu Apuse? Kita sudah mempelajarinya di pembelajaran sebelumnya. Lagu Apuse dapat dinyanyikan secara berkelompok dengan diiringi alat musik. Permainan musik yang dinyanyikan secara berkelompok orang secara bersama-sama dengan alat musik dinamakan ensemble. Alat musik yang biasa digunakan adalah alat musik ritmis dan alat musik melodis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki tinggi rendah bunyi atau nada. Sedangkan alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada. Ini merupakan alat musik ritmis contohnya. Yang ini adalah kendang, ini adalah marakas, dan ini merupakan triangle. Ya, dia tidak memiliki tinggi rendahnya bunyi. Bunyinya ya seperti itu saja. Kemudian alat musik melodis ini memiliki nada. Ada pianika, ada recorder, dan juga ada angklung. Ada masih banyak contoh-contoh lainnya. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemu, subtema 3. Ayo menjadi penemu, pembelajaran ke-6. Yang pertama kita akan mempelajari bahasa Indonesia tentang menentukan kata-kata baku pada teks eksplanasi. Teks eksplanasi berisi informasi tentang fenomena-fenomena di sekitar kita. Teks eksplanasi disusun menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif terdapat kata-kata baku yang disusun secara sistematis. Kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman ejaan yang ada. Umumnya, kata-kata baku digunakan dalam acara resmi seperti upacara, rapat, dan diskusi ilmiah. Perhatikan contoh kata-kata baku dan kata tidak baku berikut ini. Saklar, ini kata bakunya, kata tidak bakunya adalah saklar. Kemudian sikring kata baku, tidak bakunya adalah sekering. Stop kontak disambung itu merupakan kata bakunya, sedangkan kata tidak bakunya stop kontak dipisah. Kemudian praktik itu yang benar, yang tidak benarnya adalah praktek. Lalu kamera, ini yang kata baku, yang tidak bakunya menggunakan C. Kemudian teknologi menggunakan K dan N, dan kata tidak bakunya teknologi. Energi yang kata bakunya menggunakan G dan I akhirannya. Kemudian energi yang tidak baku adalah G dan Y, itu merupakan bahasa Inggris serapannya. Lalu setrum itu kata bakunya tanpa E, dan kata tidak bakunya adalah seterum. Lalu transportasi itu merupakan kata baku ada S-nya di situ. Kata tidak bakunya adalah transportasi. Lalu traktor itu yang benar tanpa E. Kalau yang kata tidak bakunya adalah traktor. Pahami betul-betul nak. Kalian bisa melihatnya di KBBI. Coba kalian identifikasi kata-kata baku pada teks berikut ini. Yang pertama, alat listrik yang berfungsi untuk menyambung dan memutus aliran listrik disebut saklar. Di mana kalian bisa temukan kata saklar? Kata saklar itu merupakan kata tidak baku. Kata bakunya adalah saklar. Lalu yang kedua, listrik dapat membantu manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kata tidak bakunya di mana, nak? Di aktivitas itu menggunakan F. Yang betul adalah menggunakan V, aktivitas. Lalu yang ketiga, Muhammad Al-Khawarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Kata tidak bakunya yang astronomi. Yang tepat adalah langsung saja astronomi. Yang keempat, Ibnu Sina adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter. Ia juga seorang penulis produktif tentang filosofi dan kedokteran. Kata tidak bakunya adalah kata produktif, tepat sekali. Akhirannya itu menggunakan P, tidak tepat. Yang tepat adalah menggunakan
F, yaitu produktif. Yang terakhir yaitu rangkaian listrik paralel banyak kita temui di rumah-rumah. Yang mana yang tidak baku nak? Kata di rumah-rumah. Ini merupakan kata tempat, seharusnya penulisan di-nya harus dipisah, bukan disambung. Pahami betul-betul ya nak? Berikutnya yaitu muatan pendidikan kewarganegaraan tentang manfaat melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum. Kamu memiliki hak dan kewajiban di tempat umum, misalnya di tempat wisata. Berikut ini merupakan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab di tempat wisata beserta manfaatnya. Yang pertama, berhak mengunjungi tempat wisata, namun kamu juga wajib membayar tiket masuk terlebih dahulu agar bisa masuk ke tempat wisata tersebut. Lalu yang kedua, berhak menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata, namun kamu juga wajib menjaganya agar fasilitas tersebut tidak rusak dan dapat dinikmati lagi oleh orang banyak. Berikutnya, kamu juga berhak menikmati tempat wisata yang bersih, namun wajib juga menjaga kebersihan agar tempat wisata tetap bersih dan nyaman dipandang mata. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.